Jatuh. Oke guys, so di video kali ini settingannya agak berbeda. Gue berdiri dan kameranya dari depan seperti biasa. Dan gue cuma pengen menginginkan sesuatu yang berbeda aja gitu. Kayak di video sebelumnya, video gue segmen gue marah-marah, yaitu gue berdiri. Jadi gerakan gue tujuannya supaya gerakan gue lebih luas aja gitu. Lebih enak supaya bergerak, supaya ya bisa mau nendang-nendang kayak mau ngapain kayak ya. Yang penting kita chill aja gitu ya. So, gue iseng buka 9gag ya. Gue lagi iseng buka 9gag seperti biasa, lihat-lihat dan gue iseng nyari Ultraman dan ternyata ada dong. Dan ternyata ada konten di situ tentang Ultraman. Jadi kita akan melihat beberapa konten dari 9gag itu dan langsung aja. Tapi nggak semuanya dari 9gag, ada beberapa yang orang sudah DM-in ke gua tentang gambar-gambar ini. Jadi langsung aja kita masuk ke video. So di gambar yang pertama ini ada gambar Ultraman Mbah. Dia sedang menggunakan pose seperti biasa, pose spesium kosennya dengan menggunakan glove-nya Thanos ya. Jadi dia menggunakan Infinity Gauntlet. Itu apaan coba Infinity Gauntlet? Jadi Ultraman Mbah sekarang udah santuy aja. Ada musuh menyerang, langsung wah, monsternya datang kan, kaijunya datang. Ultraman Mbahnya cuma datang. Bet. Santuy saja coy. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Dia sama ngomong ke orang-orang juga, Anda tidak perlu khawatir kalau gedung-gedungnya akan hancur. Tidak perlu, karena gue sudah menggunakan Infinity Gauntlet yang sudah gue ambil dari Thanos gitu ya. Sudah Mbah ambil dari Thanos dan langsung saja dia tinggal hilang monsternya. Segampang itu sekarang ya Ultraman. Karena Ultraman Mbah sudah menggunakan Infinity Gauntlet gitu teman-teman. Iya. Jadi ya orang-orang nggak perlu khawatir kalau misalkan gedung-gedungnya hancur karena hasil pertarungan dari Ultraman dengan Kaiju. Tinggal snap lagi menggunakan Reality Stone gitu. Dibangun lagi gedungnya secara instan. Sekali jentik langsung deh gitu lagi. Simple. Modern problems requires modern solution. Oke, kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Dan ini ini yang ada yang nge-DM gue dengan beberapa gambar ini dari tapi bukan dari ininya ya. Di sini tertulis IG-nya TV LLANKZ, TV Langs gitu. Tapi yang ngirim bukan dia gitu. Jadi ada orang yang ngambil gambar ini dan dia ngirim ke gue. Jadi gue mohon izin untuk yang punya gambar ini, yaitu @tvllankz. Jadi gue izin untuk di-review gambarnya ya. Nah, jadi di sini ada gambar Ultraman Gaia sedang jadi barbershop. Gitu ya. Jadi tidak ada monster yang menyerang bumi, Ultraman buka barbershop. Ini yang terjadi setelah setiap final episode. Setiap Ultraman episode Ultraman sudah mencapai episode final, di mana musuh villain utamanya sudah kalah, sudah tidak ada lagi. Ini yang terjadi. Ultraman pun gabut, kagak ada lawan lagi, kagak ada monster lagi. Ya udah, buka barbershop. Ini yang dilakukan Ultraman Gaia. Dia buka barbershop di sini. Itu suitnya kayaknya spendek sih, tapi bagus banget sih. Itu dia menggunakan suit dan helmnya seperti itu ya. Dan dia memotong. Pertanyaan gue adalah, apakah dia kelihatan? Karena gue pernah nyobain pakai apa namanya rubber mesh punya Ultraman, dan itu dia kelihatan cuma di bagian bawah mata sini doang gitu. Seperti yang kalian lihat di bawah matanya tuh ada kayak lubang gitu ya. Dan apakah kelihatan? Dan gue jujur ngeliat pakai rubber mesh itu tuh susah, kayak gue harus gini-gini gitu ngeliatnya ya. Harus gini-gini lewat bawah. Tapi ya kalau buat foto doang sih gak apa-apa ya. Satu lagi pertanyaan gue, apakah dia bisa mencukur rambut dengan itu Photon Edge-nya? Kan keren gitu ya. Dia tinggal begini doang, bet gitu kan, langsung set, rambutnya klimis parah gitu kan. Siapa tahu bisa jadi gitu ya. Oke, kita akan berlanjut lagi ke gambar selanjutnya. Ini masih dengan yang sama. Di sini ada gambar Ultraman Jack yang sedang berjalan kaki. Ultraman Jack yang sedang berjalan kaki gitu ya. Dia ada, dan Ultraman Jacknya sambil jalan kaki kan santai dia gini, gak jalan. Dia bilang, mumpung bumi aman, nggak ada monster, jalan-jalan keluar kota dulu, santuy, chill gitu ya. Jadi kita harus selalu prinsip santuy gitu. Jadi tuh kalian lihat ya, dia ngeliatnya dari bawah sini tuh, makanya dia kayaknya agak dangak-dangak gitu karena dia ngeliatnya di situ. Ini di belakangnya ada yang bilang, "Ma, itu Ultraman apa jerawat Mimi Peri?"
Jerawat mimi peri anjay. Terus kata namanya, bukan itu Upil Limbat. Tuh katanya Upil Limbat. Maaf Master Limbat kalau Anda menonton ini. Bukan saya yang saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan Master, tapi oke, kita lanjut lagi. Masih sama di sini ada gambar Ultraman 80 dan ada police officer di sini. Kata police officer kan sudah aneh bilang nggak usah gangguin Dede gemes, bandel banget sih. Habis gak ada kerjaan lagi, Pak. Ya gimana? Monster udah pada kalah semua. Kita ngapain? Kalau tadi Ultraman gaya buka cukuran rambut, kalau Ultraman 80 gangguin Dede gemes dong. Sini dong sama abang gitu ya. Aduh, parah banget emang ini Ultraman 80. Udah tua juga, udah aki-aki. Emang udah aki-aki mesum dasar. Ultraman saat berhadapan dengan monster garang. Wah, gitu ya, dengan segala itu mbahnya, sekeren gitu kan. Tapi saat berhadapan dengan istri, punten, iya. Pokoknya kalau di depan orang-orang saat berhadapan dengan monster dia garang, tapi kalau udah berhadapan sama istri sendiri, lu bukan apa-apa. Mending lu pulang aja. Dan ini ada gambar lagi yang gue temuin. Ini gue ngakak banget asli. Jadi Ultraman bergabung ke Yakuza. Jadi Ultraman Mbah di sini dia sedang ditato badannya, ditato sama Godzilla, King of Monster. Jadi mungkin mereka sehabis bertarung dan ternyata mereka menemukan banyak kesamaan dan akhirnya mereka pun oh yaudahlah kita temenan aja lah, kita gabung ke geng yang namanya Yakuza. Dan akhirnya tubuhnya Ultraman Mbah ditato seluruh tubuhnya. Tubuhnya Ultraman Mbah ditato sampai akhirnya karena dia gabut, karena dia nggak ada kerjaan, ya udah kita gabung ke Yakuza. That's right, itu dia ide. Oke, kita lanjut lagi. They say if you don't know the correct spelling, Google will understand what you're searching for. Dan maksudnya kata mereka kalau kalian nggak tahu cara ngetiknya yang bener dari apa yang kalian cari, Google bakal benerin. Tapi kenyataannya di sini saat kita nyari diaphorik dan kita kekurangan huruf C, cuma diaphorik gitu doang, yang keluar nggak ada yang kita cari. Tapi kalau kita spell dengan bener diaphorik gitu, keluarlah monster diaphorik. Why Google, why? Kita kan nggak tahu bagaimana spellingnya, tapi kenapa tidak dibenarkan? Apakah itu hanya untuk yang penting-penting saja? Apakah monster tidak mendapatkan hak-haknya di Google? Tolonglah hak-hak para kaiju juga dibenerin gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oh, ini ada Ultraman Belia lagi ngadep belakang, santuy. Ultraman baru untuk 2017, berarti ini udah lama ya gambarnya. Ultraman baru buat 2017, santai. Movie Ultraman yang baru, santai. Mekanisme yang baru untuk fusion fight, santuy aja. Suburaya lagi berusaha lebih, santai. Mortoy rilis lebih banyak mainan, chill, santai aja. Tapi kalau Kaiju Girl Season 2 announce, langsung nani gitu. Aduh, gini, parah banget ini emang tidak patut dicontoh ini ya. Belial ini pantas dia punya anak durhaka. Lanjut lagi. Did you ever heard the tragedy of Darth Leg the Wise? Unfortunately, he told his appetites everything he knew. Then his appetites kill him. Ironic, he could save others from death but not himself. Ironic. Parah banget sih Cosmos. Jadi maksudnya dari cerita ini adalah dia punya Cosmos itu seperti yang kita tahu, dia seperti Batman, no killing rule, seperti Spider-Man juga. Dia tidak membunuh monsternya, dia tidak menghancurkan monsternya, dia pokoknya ya gitu, dia tidak menghancurkan monsternya gitu. Dan akhirnya saat dia sedang melawan Justice, dia mati karena rules-nya itu dia tidak mau membunuh, dia tidak mau menghancurkan musuhnya. Ya walaupun Cosmos sempat menghancurkan monster gue lupa namanya apa, dan akhirnya saat dia melawan Justice yang mana dia kira adalah teman, itu membunuhnya aja sendiri. Prinsip no killing rules-nya nggak ini. Tapi ironiknya dia bisa menyelamatkan orang-orang, ratusan orang dari kematian, tapi tidak dengan dirinya. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sungguh ironik Cosmos. Respect for you. Oh, hormatnya begini ya, jangan begini. Oke, di sini ada
Di Chumbucket. Jadi di sini kita lihat perang antara bokap dan anak ya, antara Belial dengan Jit di sini. Dan dia lagi bertarung dan di sini kita tahu namanya adalah Riku, tapi dicoret sama bapaknya namanya jadi Rick. No, my name is not Rick gitu. Nama gue Riku, tapi kenapa nama gue bukan Rick gitu kan. Aduh, kocak. That's right ladies, Hacing. Siapa yang tidak kepincut sama juggler yang manis begitu? Siapa yang nggak kepincut? Siapa yang nggak kepincut? Approved. Oh. Oke, jadi di sini kita lihat pertarungan antara Ultraman Ginga dengan Ultraman Victor dan mereka sama-sama lompat gitu ya. Dan saat mereka lompat, terjadilah suatu adegan tidak senonoh. Yes, that's right. Nggak perlu gue jelaskan. Gue nggak mau kena copyright. So sweet banget. Emang kalian tuh bromance. Gue ship. Oke, jadi tadi sudah habis karena gue cuma nge-review dikit aja yang gue ambil dari 9gag sama yang tadi dari IG seseorang itu. Gue lupa namanya siapa tadi. Pokoknya thank you banget ya buat yang sudah membuat gambar-gambar ini. Dan ini tumben loh di 9gag ada Ultraman ya, gue cari-cari tadi ya. Jadi sampai di sini dulu video gue untuk mereview gambar-gambar kocak ini, gambar-gambar ya ini konten gabut, bisa kalian bilang juga ini adalah shit posting. Nggak masalah, karena emang gue saat melihat gambar gue kepikiran langsung bikin konten, nggak apa-apa. Good. Jadi kalian harus bisa melihat peluang. Walaupun itu hanya sekedar gambar, tapi kalian bisa menjadikan itu sebuah konten gitu ya. So jadi thank you banget buat kalian udah nonton video. Jangan lupa like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa nonton video ini, oke? Dan so terima kasih dari gue, sekian dari gue Future Universe. Love you so much guys. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio.